lalu kita enter. Selanjutnya kita tinggal copy paste, kita tarik ke bawah, lalu kita lepas. Mudah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Saat ini kita akan belajar cara menggunakan rumus if pada Microsoft Excel. Oke teman-teman, secara umum rumus if itu dibagi dua. Yang pertama rumus if tunggal dan rumus if jamak. Jadi rumus if tunggal itu digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan di mana persoalan tersebut memiliki satu syarat. Ini ya, syaratnya adalah mencapai KKM dengan dua kemungkinan jawaban. Jadi jawabannya adalah jika siswa mencapai nilai KKM maka dinyatakan tuntas, namun jika siswa tidak mencapai nilai KKM maka dinyatakan tidak tuntas. Sementara if jamak, jadi if jamak itu digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mana dalam persoalan tersebut memiliki lebih dari satu syarat. Jadi ini adalah syaratnya, nilai siswa ini, dan terdapat lebih dari beberapa pilihan jawaban. Jadi syaratnya jika nilai siswa berada di antara 89 sampai 100, maka jawabannya mendapat predikat A. Selanjutnya, jika nilai siswa adalah 77 sampai 88, maka mendapat nilai atau predikat B. Oke, kita langkah pada penggunaan if tunggal. Jadi cara menggunakan if tunggal pada kolom keterangan ini kita ketik sama dengan if dalam kurung. Nah, rumus if itu ada 3 parameter yang harus diisi. Yang pertama logical test. Jadi logical test ini adalah syaratnya. Nah, karena syaratnya adalah nilai siswa harus mencapai KKM yaitu 75, maka kita ketik syaratnya ya. Jika nilai siswa, kita klik pada nilai siswa ini lebih besar atau sama dengan 75, lalu kita ketik pemisahnya. Karena pemisahnya di sini menggunakan titik koma, maka saya gunakan titik koma. Namun jika pemisahnya pada laptop atau komputer teman-teman menggunakan koma, maka gunakanlah koma. Saya gunakan titik koma ya. Selanjutnya parameter yang kedua adalah value is true. Jadi value is true ini artinya jika mencapai syarat, artinya jika nilai siswa mencapai KKM, maka dinyatakan tuntas. Kita update dengan tanda petik ya, karena kesimpulan jawabannya menggunakan kata atau kalimat, maka kita buka dengan tanda petik 2. Tuntas, kita balas lagi dengan tanda petik 2, lalu kita masuk pada parameter yang ketiga yaitu value if false. Artinya jika siswa tidak mencapai KKM maka dinyatakan tidak tuntas. Tidak tuntas, tanda petik tutup kurung. Jadi rumus ini kurang lebih dapat diartikan seperti ini ya. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 75, maka dinyatakan tuntas. Jika tidak, maka dinyatakan tidak tuntas. Oke, kurang lebih seperti ini, lalu kita enter. Maka jawabannya akan muncul ya. Selanjutnya kita tinggal copy paste atau kita arahkan kursornya hingga muncul icon plus seperti ini. Kita tarik ke bawah, lalu kita lepas. Nah, ada beberapa siswa yang tuntas dan tidak tuntas. Nah, di sini yang pertama tuntas karena mencapai KKM ya. Tidak tuntas ini karena di bawah KKM. Oke, selanjutnya kita melangkah pada penggunaan if jamak. Oke, kita langsung saja. Kita ketik sama dengan if dalam kurung, lalu kita masukkan logical testnya, kita masukkan syaratnya. Jadi syaratnya di sini nilai siswa ya. Yang pertama, nilai siswa lebih besar atau sama dengan 89. Kita ketik saja yang angka awalnya ini ya. 89, titik koma, kita ketikkan pemisahnya, lalu value if true-nya, tanda petik, maka kita ketikkan predikatnya A, tanda petik lagi. Selanjutnya kita ketik syarat yang kedua, kita buat pemisah menggunakan titik koma, kita ketik lagi jika if ya, dalam kurung nilai siswa, kita klik pada nilai siswanya lebih besar atau sama dengan, kita masukkan syarat yang kedua ya, ini 77 sampai 88, kita ketikkan saja angka 77, titik koma, tanda petik B. Kita balas lagi dengan tanda petik, titik koma lagi. Selanjutnya kita masuk pada syarat yang ketiga.
jika dalam kurung nilai siswa. Nah, nilai siswanya ini sudah tidak dapat diklik ya, maka kita ketik saja secara manual karena nilai siswanya berada pada sel D4. Maka kita ketik D4 lebih besar atau sama dengan 65, titik koma, kita ketik pemisahnya, lalu kita masukkan jawabannya, yaitu C ya, tanda petik lagi, titik koma, selanjutnya kita masukkan syarat yang terakhir. Nah, untuk penggunaan rumus if itu syaratnya dikurangi 1. Jadi, syaratnya di sini ada 4, yang hanya akan kita masukkan hanya 3. Oke, jadi kita ketik langsung jawabannya, tanda petik D, tanda petik lagi, lalu kita tutup kurung sebanyak buka kurungnya atau sebanyak if-nya. Karena buka kurung adalah 3, maka kita tutup 3 kurung. 1, 2, 3. Oke, jadi fungsi ini kurang lebih dapat diartikan seperti ini ya. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 89, maka mendapat predikat A. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 77, maka mendapat predikat B. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 65, maka mendapat predikat C. Jika di bawah 65, maka mendapat nilai D. Lalu kita tutup kurung 3 kali, setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya tinggal kita copy paste atau kita tarik saja ke bawah seperti ini hingga membentuk icon plus ya, lalu lepas. Nah, mudah ya teman-teman. Jadi di sini mendapat predikat B karena nilainya adalah ada di kisaran 77 sampai 88. Mendapat predikat A karena mendapat nilai 89 sampai 100. Coba kita ganti di sini yang angka 100 ini jadi 50. Maka akan mendapat predikat D. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara menggunakan if tunggal dan if jamak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.